Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Alaudin. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang spontan deregulasi, teori penerimaan teknologi, dan teori perilaku terencana. Yang pertama ada spontaneous deregulation atau spontan deregulasi. Spontaneous deregulation atau spontan deregulasi adalah istilah yang merujuk kepada proses penurunan atau aturan oleh pemerintah atau otoritas yang terjadi secara tiba-tiba. Ini bisa terjadi sebagai respon terhadap berbagai faktor atau peristiwa seperti krisis ekonomi, tekanan politik, atau perubahan dalam lingkungan bisnis. Namun, istilah spontan deregulasi mungkin mengacu pada situasi di mana deregulasi ini terjadi secara alami atau tidak terencana sebagai perubahan dalam kebijakan ekonomi tanpa campur tangan langsung dari pemerintah. Ini bisa terjadi ketika pasar atau teknologi berubah dengan cepat sehingga peraturan yang ada menjadi kurang relevan atau menghambat pertumbuhan ekonomi, dan kemudian regulasi secara efektif berkurang karena tidak lagi diperlukan. Mengapa ini bisa terjadi? Peraturan mungkin berlebihan atau ketinggalan zaman sehingga melindungi konsumen terhadap risiko yang kemungkinannya kecil. Dalam situasi seperti ini, tuntutan untuk menghormati aturan menjadi lemah. Contoh, saya ambil contoh deregulasi transportasi darat. Beberapa negara telah mengizinkan layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Uber dan Lyft untuk beroperasi tanpa aturan yang ketat yang berlaku untuk taksi tradisional. Hal ini memungkinkan lebih banyak pilihan transportasi bagi konsumen. Jadi itu menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi regulasi dan pembatasan dalam industri transportasi dengan tujuan untuk meningkatkan persaingan, memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen dan meningkatkan efisiensi sehingga memberikan hasil positif seperti penurunan harga, peningkatan layanan, dan inovasi. Dan tidak lupa untuk melakukan evaluasi terus-menerus juga penting untuk memastikan bahwa deregulasi memberikan dampak yang diharapkan dan memperbaiki masalah yang mungkin muncul. Yang kedua, model penerimaan teknologi. Model penerimaan teknologi adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi orang menerima atau mengadopsi teknologi baru. Model ini membantu dalam menganalisis perilaku individu atau kelompok terkait dengan penggunaan teknologi. Dan banyak model penerimaan teknologi didasarkan pada asumsi bahwa penerimaan teknologi adalah proses psikologis dan sosial yang mempengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu model penerimaan teknologi yang paling terkenal adalah model penerimaan teknologi terpadu, yaitu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Model tersebut mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi penerimaan teknologi. Yang pertama adalah kemudahan penggunaan, yang mana sejauh mana individu percaya bahwa menggunakan teknologi tersebut akan mudah atau sulit. Yang kedua adalah manfaat, sejauh mana individu percaya bahwa penggunaan teknologi akan memberikan manfaat yang signifikan dalam menjalankan tugas atau mencapai tujuan mereka. Yang ketiga ada norma sosial, sejauh mana individu merasa tekanan dari orang lain atau kelompok untuk menggunakan teknologi tersebut. Yang keempat, tekanan yang diterima, sejauh mana individu merasa adanya tekanan eksternal seperti dari atasan atau organisasi untuk mengadopsi teknologi. Yang kelima adalah pengalaman sebelumnya, pengalaman individu dengan teknologi serupa dalam konteks sebelumnya. Yang keenam ada kemajuan dan teknologi, sejauh mana individu merasa teknologi tersebut merupakan kemajuan dan yang signifikan dibandingkan dengan yang sudah ada. Yang ketiga, teori perilaku terencana. Teori perilaku terencana adalah sebuah kerangka kerja dalam psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku individu. Teori ini dikembangkan oleh Ijek Ajezen pada tahun 1945. Merupakan pengembangan dari teori perilaku terdahulu. Teori perilaku terencana berfokus pada faktor-faktor yang mengaruhi niat dan perilaku individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh niat. Niat merupakan kesediaan atau keinginan seorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Niat ini diperkirakan akan menjadi prediktor langsung dari perilaku yang akan dilakukan. Niat dipengaruhi oleh 3 faktor. Di antaranya ada sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku.
yang diri persepsi. Niat dianggap sebagai faktor kunci yang mempengaruhi perilaku, sementara sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku berperan dalam membentuk niat. Teori ini telah digunakan dalam berbagai konteks termasuk kesehatan, lingkungan, perilaku konsumen, dan banyak lagi, untuk membantu memahami dan memprediksi bagaimana individu akan merespon dan melakukan perilaku tertentu.